Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pasal yang di dalam kitab Fathul Qorib tentang perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Jadi langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu rajula fi sholati. Satu pasal di dalam beberapa perkara di dalamnya perempuan laki-laki dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi, dan menyebutkan musannif tentang beberapa perbedaan perempuan laki-laki dalam sholat dengan perkataannya, wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Adapun perempuan berbeda laki-laki pada 5 sesuatu. Maksudnya di dalam sholat ada 5 sesuatu yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam sholat. Yang pertama adalah farrajulu yujafi. Adapun laki-laki itu merenggangkan, yarfa mirfaqaihi an jambaihi, artinya mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya. Jadi maksudnya adalah pada saat ia melakukan ruku, jadi seorang laki-laki itu merenggangkan kedua sikunya supaya agak jauh dari kedua perutnya. Yang kedua adalah wa yukillu ayyarfa batnahu an fakhidaihi, mengangkat kedua sikunya supaya agak jauh dari kedua perutnya. Yang kedua adalah mengangkat perutnya dari kedua pahanya, maksudnya apabila seorang laki-laki melakukan sujud, jadi seorang laki-laki itu mengangkat perutnya sedikit supaya agak jauh dari kedua pahanya. Yang ketiga adalah wa yajharu fi maudil jahri, mengeraskan suara pada tempat mengeraskan suara. Wa taqaddama bayanu fi maudihi, akan tetapi di sini mengeraskan suara pada tempat mengeraskan suara dalam sholat telah terdahulu penjelasannya di dalam babnya. Yang keempat adalah wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Yang keempat adalah apabila menimpanya sesuatu dalam sholat, maka ia membaca tasbih. Fa yaqulu subhanallahi, dengan lafaz subhanallah, biqadri dzikri faqattu aw malilami, dengan maksud zikir saja atau bersama pemberitahuan. Jadi kalau seorang laki-laki itu menimpanya sesuatu dalam sholat, maka ia membaca subhanallah. Tetapi pada saat mengucapkan subhanallah, ia harus bermaksud zikir saja atau bersama pemberitahuan. Au atlaqo, atau ia memutlakkan. Maksudnya seorang laki-laki itu membaca subhanallah dalam sholat, pada saat menimpa sesuatu dalam sholat, maka ia membaca subhanallah dengan memutlakkan. Maksudnya memutlakkan di sini adalah ia mengucapkan subhanallah dengan maksud tanpa apa-apa. Lantas betul sholatuhu, maka pada saat itu tidak batal sholatnya. Awilillah faqattu batalat, atau ia bermaksud memberitahu saja, maka batal sholatnya. Jadi kalau seorang laki-laki itu mengucapkan subhanallah dengan maksud pemberitahuan saja, maka pada saat itu batal sholatnya. Yang kelima adalah wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki itu apa di antara pusatnya dan lututnya. Jadi aurat laki-laki itu apa di antara pusat dan apa di antara lutut. Amma huma falaysa minal aurati, adapun keduanya bukan termasuk dari aurat. Maksudnya pusat dan lutut itu bukan termasuk dari aurat. Wala ma fawqahuma, dan tidak termasuk aurat itu apa di atas keduanya. Maksudnya fawqahuma di sini adalah apa yang di atas lutut dan apa di bawah pusat. Maksudnya apa yang di atas pusat dan apa di atas lutut. Tapi fawqahuma dimaksud di sini adalah apa yang di atas pusat itu bukan aurat, dan apa di bawah lutut itu bukan juga aurat. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati mazkurati. Adapun perempuan berbeda laki-laki pada 5 yang telah disebutkan. Maksudnya jadi perempuan itu berbeda laki-laki di dalam 5 sholat yang telah disebutkan tentang perbedaannya perempuan. Fa innaha tadammu ba'daha ila ba'din, maka sesungguhnya perempuan itu mengumpulkan sebagian badannya kepada sebagian badan. Wa talsiqu batnaha bi fakhsaiha fi ruku'ihi wa sujudihi,
maka ia merapatkan perutnya dengan kedua pahanya pada saat ia ruku dan pada saat ia sujud. Jadi perempuan itu apabila ia ruku maka ia merapatkan perutnya dengan kedua pahanya, dan begitu juga pada saat sujud ia merapatkan perutnya dengan kedua pahanya. Wa tahfudu sautaha, dan merendahkan suaranya. In sholat bi hadratir rijal ajanibi, jika ia sholat dengan hadir laki-laki yang lain. Jadi perempuan itu ada merendahkan suaranya apabila ia sholat dengan hadir laki-laki yang lain. Maksudnya rijal ajanibi di sini adalah laki-laki yang bukan muhrimnya. Fa in sholat munfaridan anhum jaharat, maka apabila ia sholat dalam keadaan sendiri dari mereka, maka ia mengeraskan. Jadi yang maksudnya di sini adalah apabila seorang perempuan itu sholat dalam keadaan sendiri maksudnya dari keadaan sendiri dari mereka, maksud mereka adalah laki-laki yang bukan muhrimnya, jaharat, maka ia mengeraskan suaranya. Wa idza nabahu syai'un fi sholati saffaqat, dan apabila menimpanya sesuatu dalam sholat, maka ia menepuk. Maksudnya apabila menimpanya seorang perempuan dalam sholat, maka ia menepuk. Bidar bil batni yumna ala zahri yusra, dengan memukulkan batin tangan kanan atas zahirnya tangan kiri. Maksudnya ia memukulkan batinnya tangan kanan, yang dimaksud batin adalah dalamnya tangan, yang dimaksud zahir adalah luarnya tangan, yang maksudnya yang ini. Jadi pada saat ia sholat, jadi apabila ia menimpa sesuatu dalam sholat, maka ia menepuk seperti begini. Walau darba batna bi ba'din, seandainya ia memukulkan batinnya dengan batin, maksudnya seperti begini. Because zikri, dan because dilabi dengan bermaksud main-main. Jadi ia memukul seperti begini, tapi ia bermaksud main-main. Walau qalilan, meskipun sedikit, meskipun pala ia memukul seperti begini. Malila mitahrimi, besar mengetahui karamannya. Jadi ia mengetahui karamannya bahwasanya itu bermaksud main-main dengan menepuk batin dengan batin, maka batal sholatnya. Wal khunsa kal marati, adapun orang yang berjenis kelamin ganda itu, jadi hukumnya itu seperti perempuan. Wa jami'u badanil mar'ati khurrati auratun, dan seluruh badan perempuan merdeka adalah aurat. Jadi seluruh badan perempuan itu adalah aurat. Tapi illa wajhiha wa kaffaiha, kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Wa hadhi auratuha fi sholati, adapun auratnya di sini dalam salat. Jadi dalam salat auratnya perempuan itu apa di antara pusatnya dan jadi aurat perempuan itu adalah wajahnya. Jadi aurat perempuan itu kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Amma khuriju fi sholati fa'auratuha jami'u badaniha, adapun dalam sholat maka auratnya perempuan itu seluruh badannya. Jadi kalau di luar sholat perempuan itu, jadi auratnya itu seluruh badannya. Berbeda tadi di atas, kalau di dalam sholat maka auratnya perempuan itu seluruh badannya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wal mar'atu karrajuli fi sholati, adapun perempuan berbeda laki-laki. Wal mar'atu karrajuli fi sholati, adapun perempuan budak seperti laki-laki yang sholat. Maksudnya adalah perempuan budak itu jadi hukumnya itu seperti laki-laki yang di dalam sholat. Fatakuna auratuha ma baina surati wa rukbati, adapun auratnya perempuan budak itu adalah apa di antara pusatnya dan apa kedua lututnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau salahnya itu datangnya dari diri sendiri, dan ada benarnya itu datangnya dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.